Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lulu. Pagi, Mbak Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Lulu, pertama welcome dulu nih di podcast Puan Dara dan Suri ya. Jadi kita hari ini akan ngobrol dengan Mbak Lulu Azahra, merupakan founder Positivistry ya. Kemudian kita akan membahas nih tentang tema besarnya itu konflik ya Mbak. Dan di sini saya Putih Parmeswari akan berlaku sebagai moderator. Dan nanti kita di sini akan ngobrol banyak, tanya jawab gitu mengenai konflik. Nah sebenarnya judul podcast kali ini nih Mbak adalah eh, memang benar kalau konflik itu bisa meningkatkan produktivitas. Nah, itu sih pertanyaan besarnya. Untuk itu, sebelum kita mulai nih Mbak, mungkin Mbak Lulu bisa berkenalan dulu dan menyapa teman-teman Puan Dara dan Suri semuanya. Silakan Mbak Lulu. Baik, terima kasih Mbak Putih. Halo teman-teman dari Puandara dan Suri. Perkenalkan nama saya Lulu Azahra. Saya di sini sebagai insya Allah akan sharing-sharing ya di sini bersama Mbak Putih juga. Alhamdulillah sekarang saya juga sebagai founder Positive Istri dan juga sebenarnya saya juga seorang podcaster di Positive Istri juga. Jadi boleh teman-teman kalau pengen mendengarkan podcast Positive Istri yang temanya tentunya tentang bagaimana kita menjalani peran kita sebagai istri dan sebagai ibu. Gitu Mbak Putih. Kurang lebih itu ya mungkin salam kenal ya buat teman-teman Puandara dan Suri ini mungkin baru pertama Iya. kali juga untuk bertemu. Iya, Mbak Lulu salam kenal. Jadi kita ada sapaan nih Mbak ke teman-teman Puan Dara Suri itu adalah sahabat Puri gitu ya. Jadi disingkat gitu karena Oh, kayak oke. kepanjangan ya Puan Dara dan Suri kepanjangan. Jadi kita punya kayak panggilan sendiri ke teman-teman yaitu sahabat Puri. Jadi nanti kalau mau Oke. ngobrol bisa nih kita sebutnya sahabat Puri aja. Oke Mbak, jadi Siap. kan memang tadi pertanyaan besarnya adalah memang benar kalau konflik itu bisa meningkatkan produktivitas gitu ya. Nah ini Hmm. mungkin kita bisa bahas dulu nih Mbak dasarnya gitu basicnya. Sebenarnya apa sih Mbak itu konflik dan mengapa konflik itu bisa terjadi? Oke, ini mungkin buat sahabat, Puri ya, Puri, sahabat apa nih? betul betul, Benar, sahabat sahabat Puri. Puri. Mungkin buat sahabat Puri juga sudah cukup mengenal ya dengan kata konflik ataupun memang sekarang mungkin sedang ada yang lagi berkonflik mungkin ya, secara pribadi ataupun dengan orang lain. Memang betul bahwa konflik ini, memang dirasakan oleh sebagian banyak orang ataupun kita semua sebagai makhluk yang sosial ya, kalau kita bilangnya tuh kita berinteraksi dengan orang lain, kita juga bertemu dengan orang lain itu tidak akan lepas dari namanya konflik gitu ya. Karena konflik ini bisa melibatkan diri sendiri, entah itu diri sendiri dengan dirinya gitu ataupun dengan orang lain gitu. Kalaupun kita misalkan teman-teman dari sahabat-sahabat Puri ini coba cari tentang arti kata konflik gitu ya dalam KBBI ataupun di Google misalkan ya, itu bisa banyak banget artinya dan dimana kalau garis besarnya tentu artinya itu adalah adanya perbedaan gitu ya, adanya pertentangan, perselisihan, percekcokan kurang lebih itu gitu kan yang dimana memang kalau lihat konflik ini ternyata memang merupakan suatu kondisi gitu ya ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan dan lain-lainnya ini memang tidak sejalan gitu ya, bertentangan, berseberangan gitu. Makanya bisa menimbulkan konflik gitu. Mungkin sahabat Puri di sini juga ada yang merasakan konflik tersebut gitu ya pastinya. Ya jadi kayak emang basicnya nggak bisa ya kita hidup tanpa konflik karena kita emang makhluk sosial ya Mbak. Jadi pasti ada Betul, betul. gesekan-gesekan, ada ya gitulah ada cekcok tadi ya, cekcok kecil karena memang kita berbeda gitu. Nah terus Mbak, kira-kira apa sih faktor yang bisa memicu konflik gitu selain perbedaan itu? Mungkin salah satu hal mendasarnya ada perbedaan gitu ya. Tapi selain itu apakah ada hal lain yang bisa memicu konflik itu muncul? Oke, jadi kalau misalnya kita membahas konflik dengan pengertian yang tadi kita sudah coba diskusikan gitu ya, kita jabarkan gitu ya. Konflik ini terjadi ya karena ada pertentangan tadi ya. Contohnya kalau misalkan kita bilang, tapi kan ada ya namanya konflik batin kan biasanya sama diri sendiri misalkan gitu ya. Mhm. Tapi pastinya berarti ada pertentangan juga ya, atau ada hal yang tidak sejalan, ada hal yang berbeda antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi misalkan gitu ya. Itu kan juga terjadi karena adanya pertentangan tadi gitu atau
perbedaan gitu. Nah, sama orang lain pun juga seperti itu gitu. Ketika kita memang kita sedang ada di ranah konflik gitu, dipastikan di dalam interaksi atau komunikasi antara kita dengan orang lain atau lawan bicara kita ini ada hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi ini bisa dibilang ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita mendapatkan respon balik dari orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau ketika kita sedang mencoba gitu ya mengenal orang lain, kita lagi berkomunikasi, lagi berinteraksi gitu, kita coba meraba-raba nih kira-kira ini orang akan memberikan respon atau komunikasi balik seperti apa sih gitu, ini sesuai harapan atau enggak. Nah itu biasanya juga jadi konflik gitu ya, diawali dari konflik pertanyaan-pertanyaan pribadi dulu sampai akhirnya mungkin yang benar-benar kejadiannya ada konflik gitu ya karena tidak sesuai gitu. Jadi memang ini pasti awal mulanya itu dari hal yang berbeda atau bertentangan sih. Kalau kita bilang kenapa dasarnya konflik kenapa bisa terjadi gitu. Oke oke Mbak. Jadi memang ya gitu ya, memang nggak mungkin nggak berkonflik gitu kalau misalnya kita berinteraksi sama orang lain, sedangkan orang lain pasti beda dari kita gitu ya. Nah terus kalau misalnya kayak gitu gimana ya Mbak caranya untuk meminimalisir nih paling nggak nih, atau kalau menghindar sepertinya tidak mungkin ya, tapi paling nggak meminimalisir biar kita nggak terlalu sering gitu berkonflik dengan orang lain gitu yang tentunya berbeda sama kita. Oke, jadi kalau misalkan ingin kita menghindari atau minimalisir konflik, kita perlu tahu dulu ya sebenarnya konflik yang terjadi itu karena apa sih gitu kan? Karena memang ada beberapa hal yang bisa jadi pemicu konflik gitu kan. Tadi kan kalau dasarnya banget memang pasti ada perbedaan gitu ya, ada sesuatu yang tidak sejalan. Tapi kalau misalkan kita ingin menghindari atau minimalisir konflik tersebut, tentu kita harus tahu dulu kondisinya gitu. Kita sedang lagi di ranah konflik seperti apa. Contohnya gini, ada beberapa faktor ya penyebab terjadinya konflik. Ya, itu salah satu faktornya adalah misalkan perbedaan antar individu. Misalkan kalau saya misalkan sama teman saya gitu ya sedang ada konflik, berarti ini adanya perbedaan antara diri saya mungkin yang baper gitu ya, kayaknya saya salah menilai orang lain, atau memang respon orang lain ini yang salah gitu kepada saya gitu. Misalkan sayanya udah ngasih respon positif tapi ternyata orangnya ngasih respon negatif, misalkan seperti itu. Jadi itu pasti ada juga konflik yang pasti akan terjadi gitu ya, entah di sayanya gitu ya atau di orang lainnya gitu, pasti akan terjadi. Nah, yang kedua misalkan perbedaannya itu karena memang lingkungan atau misalnya kita bisa bilangnya budaya gitu, itu yang paling sering kita hadapi. Mungkin kalau teman-teman dari atau sahabat Putih di sini udah menikah gitu kan, ini sering banget terjadi ya di dalam rumah tangga, yaitu perbedaan budaya ya, kultur gitu kan. Sedangkan biasanya kan orang bilang kalau udah nikah ada kultur shock gitu ya, shock kultur gitu, itu kan terjadi karena memang perbedaan kebudayaan mungkin gitu di antara pasangan, berbeda budayanya, berbeda dari mana asalnya, atau misalkan walaupun sama tapi ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang dibawa berbeda. Itu kan ada perbedaan ya gitu di situ. Nah, latar belakang ini juga dapat mempengaruhi pola pemikiran, cara komunikasi, tingkah laku, kebiasaan dan lain-lain yang memang akan menimbulkan konflik juga gitu kan. Nah, atau misalkan ini perbedaan ada perbedaan kepentingan gitu. Kepentingan di situ contohnya misalkan kita punya niat gitu, punya kepentingan sesuatu gitu ya, dan kita harus memperjuangkan kepentingan kita ini, entah itu kita di dalam kelompok gitu ya, atau kita di dalam rumah tangga atau dengan pertemanan, pekerjaan gitu ya. Kan kita melakukan sesuatu tuh pasti ada niat dulu kan, kita pengen mencapai tujuan apa sih gitu. Nah, kita kan perlu memperjuangkan supaya tercapainya tujuan ini kan. Nah, kalau sampai tujuan ini mungkin bergesekan dengan orang lain gitu, atau misalkan kepentingan ternyata berbeda dengan tujuan orang lain, pasti akan menimbulkan konflik juga. Atau misalkan perubahan sosial yang terlalu cepat gitu. Jadi contohnya ada orang yang memang tidak bisa beradaptasi dengan orang lain gitu kan, tidak bisa beradaptasi di suatu lingkungan yang baru dengan cepat gitu. Ketika itu kan dia harus menyesuaikan dulu lingkungan itu, ada tadi ya, ada rasanya ada perlu
kecocokan dulu gitu. Nah, dari hal-hal itu kan juga bisa menimbulkan konflik gitu yang menanggapi perubahan yang terlalu cepat itu. Nah, jadi gimana kalau misalnya kita mau minimalisir konflik tersebut? Ya kita perlu cari tahu dulu ya, kita ini sedang ada di kondisi penyebab konfliknya itu apa gitu ya. Kalau misalkan tadi ya di antara hal itu kita udah bisa menilai gitu ya, oh kira-kira saya lagi ada di kondisi ini nih gitu, sehingga saya perlu menyelesaikannya gitu, atau kita oh saya ini ada konflik yang pasti terjadi gitu ya di misalkan antara saya dan kamu. Untuk menghindarinya, saya perlu menghindari hal-hal yang memang itu dapat memicu konflik gitu, atau hal-hal yang dapat misalkan saya masuk ke dalam konflik tersebut gitu kan. Nah ini menarik banget Mbak Putih gitu dan teman-teman sahabat Sahabat dari Puri. sahabat Puri gitu ya. Jadi ini Putih dan Puri ya. Jadi Iya. saya takut ketuker. Mirip. Mirip. Ini menarik banget ya Mbak Putih. Jadi saya baca buku dari komunikasi bebas konflik gitu ya. Ini dari Hiromi Yamasaki gitu. Ini bukunya menarik banget. Jadi dia ngebahas tentang bagaimana kita ini ternyata hidup dalam konflik gitu, dan ini bisa diselesaikan dengan komunikasi. Menarik banget ya, dari semua tadi faktor-faktor penyebab konflik gitu, ternyata bisa jadi kuncinya adalah komunikasi. Jadi kalau saya tangkap dari bukunya Hiromi Yamasaki ini gitu ya. Jadi yang pertama itu kita bisa mengenal dulu diri kita gitu ya. Cara untuk kita menghindari konflik itu kita mengenal diri kita, dan kita tahu bagaimana cara pola kita berkomunikasi gitu. Dan setelah kita mengenal diri kita ini juga kita harus mengenal lawan bicara kita, atau kita bisa bilang kita tahu pola orang lain dalam berkomunikasi atau yang kita akan berinteraksi dengannya gitu ya. Sehingga ketika kita tahu, kita bisa menyamakan pola tersebut, pola komunikasi. Contohnya, oh kalau misalkan dia ini orangnya kalau ngomong misalnya ngegas nih gitu ya. Kita tuh kayak kalau misalnya ngobrol sama dia pasti konflik banget, saya orangnya nggak suka orang yang ngegas gitu. Tapi kita sudah tahu kan, oh saya tidak suka kalau ngobrol itu ngegas, tapi ini orangnya ngegas gitu. Jadi gimana nih supaya kita tidak konflik? Oh mungkin saya harus menjadi, misalkan saya harus menjadi pendengar dulu sampai dia beres nih ngegasnya, baru saya bisa menyampaikan apa yang saya harapkan. Atau saya menyampaikan harapan terlebih dahulu, dan saya menahan gitu ketika orang ngegas gitu. Anggap aja dia ya sudah nih, saya udah tahu pasti ngegas gitu. Nah itu kan kita juga tahu, jadi kita mengenal diri dulu, jadi kita tahu dulu tentang pola komunikasi kita, akhirnya kita juga mengenal pola komunikasi orang lain gitu. Jadi kita tidak akan memaksakan dua pola yang berbeda itu harus sama gitu, karena kan setiap orang itu berbeda. Saya nggak bisa nyamain komunikasinya Mbak Putih misalkan gitu yang lemah lembut, misalkan kalau saya belak-belakan misalkan gitu ya, saya nggak bisa maksain saya harus lemah lembut juga gitu, Mbak Putih harus belak-belakan juga, nggak. Tapi yang pasti kita coba untuk memahami, oh ini orang lawan bicara saya ini punya tipe komunikasi seperti apa atau pola bicara seperti apa gitu. Nah selanjutnya yang kedua itu kita juga bisa gini ya, kalau ini saya sering bilang kalau di Positif Istri kita ini belajar menjadi pendengar gitu. Artinya kita itu mengerem bahwa kita ini harus jadi orang yang selalu berbicara gitu, atau selalu orang yang kalau bisa dibilang eksis gitu di suatu kondisi gitu. Jadi kalau eksis itu kan artinya dia pengennya dilihat, dia menjadi center misalkan, atau dia yang selalu bersuara misalkan gitu ya. Yang dominan Jadi kita gitu ya. betul gitu, selalu pengen jadi orang yang dominan gitu ya kan, ada tipe-tipe orang yang memang seperti itu. Nah kita coba untuk mengerem hal itu, kita mengakui bahwa kita kalau misalkan mau mencapai suatu tujuan, kita harus ngalah nih. Kalau orang lain sedang menjadi orang yang dilihat gitu, atau menjadi orang yang eksis di suatu hal ini gitu ya, maka kita tidak perlu menjadi orang yang eksis juga di situ gitu. Ya kita menjadi pendengar, kita memperhatikan sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan dan lain-lain gitu. Karena menjadi pendengar itu bukan berarti kita menjadi orang yang pasif sebenarnya gitu. Karena aktif mendengar itu pun juga bagian dari kita belajar berkomunikasi dengan orang lain. Dan ini juga salah satu hal yang bisa bukan menghindari, meminimalisir adanya konflik gitu ya. Karena
ketika kita menjadi pendengar yang baik gitu ya, ketika mungkin ada hal-hal yang secara emosional keluar gitu, kita bisa mengerem hal itu gitu. Tidak perlu terburu-buru untuk menanggapi hal tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga juga kita bisa berasumsi gitu ya, bahwa misalkan orang lain ini punya mungkin pemahaman yang tidak terlalu jelas atau belum paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Atau orang ini tidak tahu inti dari pembicaraannya apa gitu. Nah, kita bisa berasumsi bahwa oh oke, kalau misalkan gitu saya harus bertanya gitu kan. Banyak orang yang akhirnya menduga-duga ya, kalau kita bilang punya asumsi yang terlalu banyak gitu dengan suatu kondisi yang terjadi, sehingga itu bisa memicu konflik gitu ya. Dan itu diniatkan bahwa oh ya udahlah, berasumsi itu tanda diam gitu ya, artinya mungkin kita akan menghindari konflik, padahal mungkin bisa jadi konfliknya nggak sekarang tapi mungkin nanti gitu, atau tujuan yang ingin kita capai tidak tercapai sehingga menjadi konflik gitu ya. Nah, entah itu konflik batin gitu ya, jadi ke diri sendiri gitu, atau konflik dengan orang lain, orang tersebut gitu. Nah, maka jangan terlalu banyak berasumsi gitu ya, kayak berasumsi itu menduga-duga banget gitu, kayak ini kayaknya dia nggak suka deh sama aku, makanya ngomongnya kayak gitu. Jangan seuzon gitu ya. Nah, suuzon gitu ya kan, banyak banget orang yang senangnya suuzon sama orang ya kan. Jadi kayak aduh kayaknya dia nggak suka deh sama aku gitu, atau oh kayaknya dia emang kayaknya dia ini deh sensitif orangnya gitu kan. Nah, itu asumsi ya, belum tentu dia kayak punya gitu, pemikiran yang belum sama, tentu, iya. belum tentu dia kayak gitu ya. Cuman kita terlalu berasumsi sehingga akhirnya itu menjadi konflik gitu kan. Nah, lebih baik kita tanyakan ketika kita merasa kayaknya dia sensitif, kita mending tanya, apa sebenarnya yang kamu tidak sukai dengan hal pembicaraan ini, misalkan gitu. Atau misalnya kita bilang, apakah ada yang belum jelas dari yang saya jelaskan gitu kan. Itu bisa dengan hal bertanya supaya lurus aja ya, bisa clear gitu ya. Jadi apa yang kita ingin sampaikan, apapun kondisi yang kita ingin harapkan, itu misalkan bisa tercapai gitu dengan bertanya gitu ya. Jadi tidak perlu berasumsi dulu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, kita bisa juga kayak semacam kalau kita bilang komplain ya, tapi ini bukan komplain yang komplain netizen ya, yang pedes banget gitu ya. Jadi ini kita bisa bilang protes gitu ya. Jadi protes atau komplain kalau misalkan kita ingin memperbaiki sesuatu gitu. Jadi kita ingin meluruskan sesuatu, tapi ini bisa dengan cara mengkonfirmasi ulang gitu. Jadi kalau misalkan kita kita misalkan diprotes juga, atau kita dikomplain gitu, atau misalkan kita yang ingin menyampaikan protes atau menyampaikan komplain, kita bisa mengkonfirmasi sebenarnya apa yang dia harapkan ataupun yang kita harapkan gitu. Dengan misalkan tekniknya itu kita bisa jawab dengan penerimaan, yaitu oh ya kamu merasakan hal ini ya, atau misalkan oh ya maksud kamu seperti ini ya, dan misalkan dan apa yang ingin diharapkannya dan apa yang ingin ditujunya gitu. Itu bisa dengan penerimaan terlebih dahulu gitu, supaya orang yang menyampaikan ataupun kita yang ingin menyampaikan itu tidak dengan emosi gitu. Karena kalau dengan penerimaan itu kan biasanya kita sudah tahu, oh iya ini memang ada kesalahan, atau kita terima dulu aja apa yang ingin orang sampaikan ya. Oh iya dia kecewa, oh dia sedih gitu misalkan, oh dia sakit hati misalkan gitu ya. Kita terima dulu untuk tahu bahwa sebenarnya bisa jadi memang kesalahan adanya di diri kita gitu ya. Jangan terlalu egois bahwa kesalahan tidak mungkin terjadi di diri kita gitu kan. Karena bisa jadi hal yang tidak kita sadari gitu. Nah, yang terakhir yang kelima adalah kita bisa mengendalikan kemarahan kita gitu. Jadi kalau kita udah biasa ya, namanya manusia pasti ada emosi-emosi, marah gitu, dan itu bisa keluar secara tidak sengaja gitu ya, atau refleks gitu ya, rasanya marah gitu. Nah, itu kita bisa menjaga suasana ketenangan hati kita gitu. Jadi kita bisa mengontrol emosi kita gitu ya, supaya kita bisa melakukan komunikasi yang lebih baik. Karena sebenarnya segala sesuatu yang dikeluarkan karena emosi itu biasanya akan menyesal di akhir gitu. Ya entah itu penyesalan karena kita kenapa marah ya gitu, atau penyesalan karena tujuannya tidak tercapai dari komunikasi tersebut gitu, sehingga ada konflik yang terjadi gitu kan. Nah, itu poin-poin yang saya dapat ketika saya baca di bukunya Komunikasi Bebas Konflik. Ini bagus banget bukunya, boleh dibaca sama sahabat Puri.
gitu Mbak Putri. Oke, wah daging banget isinya ya. Jadi itu tips-tips untuk menghindari konflik itu dan tadi ada rekomendasi buku juga ya Mbak ya. Jadi dari siapa penulisnya tadi Mbak? Penulis Jepang ya kalau nggak Hiromi salah. Yamasaki. Hiromi Hiromi Yamasaki. Yamasaki, betul. Judulnya tadi komunikasi Komunikasi tanpa bebas konflik. komunikasi bebas konflik. Oke. Betul. Mungkin sahabat Puri bisa searching ya atau bisa ke toko buku terus langsung cari bukunya karena isinya daging banget sih Mbak dan tadi udah dirangkum sama Mbak Lulu. Tapi poin nomor 5 ya kayak rada susah meredam emosi atau amarah karena kan Iya kita itu. kita juga sering dengar kalau orang yang kuat itu kan orang yang bisa nahan amarah gitu ternyata dan itu Betul. susah banget gitu apalagi kalau kita perempuan ya itu kadang kalau udah emosi tuh meledak-ledak gitu atau gimana atau kalau ketahan tuh nangis jatuhnya atau apa Iya gitu. benar-benar. Nah gitulah. Ya itu makasih banyak Mbak Lulu tuh tadi bagus banget yang di-share. Nah kemudian itu kan tadi pertanyaan untuk bagaimana menghindari gitu ya atau meminimalisir konflik. Nah kalau misalnya ceritanya nih Mbak kita udah kena nih konfliknya, aduh udah berkonflik nih kita, udah terlanjur berkonflik dan kadang kan konflik itu nggak sesederhana itu. Mungkin kalau diselesaikan dengan komunikasi tadi di awal itu akan sangat baik ya. Jadi nggak berlarut-larut. Tapi kadang kita juga sering melihat adanya konflik yang berkepanjangan gitu. Jadi karena mungkin dipendem-pendem atau mungkin nggak menjalin komunikasi dan lain sebagainya. Nah itu tuh gimana ya Mbak kalau kita udah kena konflik nih, kita udah dalam keadaan berkonflik nih, terus gimana nih Kak caranya nih biar konfliknya itu selesai atau terurai gitu, Mbak? Jadi kalau misalkan kita nih atau sahabat Puri semua di Puri. sini gitu ya, lagi merasakan konflik gitu ini, aduh aku lagi berkonflik nih dan ini memang udah terjadi gitu atau udah lama gitu ya. Nah teman-teman semua jangan jangan langsung kayak bilang, "Oh kalau aku sudah berkonflik ya udah deh ini ya udah nggak bisa diapa-apain lagi." Ya nggak gitu juga sebenarnya. Kalau memang kita sudah ada konflik, sebenarnya step-nya sama, cuman bedanya kita adalah mengulangi dari awal banget. Jadi kita coba dulu, kayak tadi kan step-nya sebenarnya udah ada beberapa, kita coba lagi ulang dari awal. Oh, aku harus mengenal diriku dulu, gitu kan. Oh, kenapa sih konflik ini bisa terjadi? Oh, karena aku sebenarnya belum terlalu paham tentang bagaimana kalau cara aku berkomunikasi dengan orang. Atau, oh aku belum terlalu tahu bagaimana ternyata kalau kebudayaan berbeda itu saya tidak bisa menyinggung hal itu misalkan gitu. Atau saya harus menerima dulu gitu ya bahwa kita ini ada di perbedaan sesuatu gitu, perbedaan budaya atau saya ada perbedaan kepentingan gitu atau perbedaan harapan atau tujuan gitu. Itu bisa kita sadari kalau misalnya kita sudah mau mengenal diri kita dulu. Apa sebenarnya yang bikin di konflik itu terjadi dari diri sendiri. Nah, kebiasaan orang-orang ketika ada di konflik yang dia judge adalah orang lain. Jadi dia selalu bilang bahwa ini gara-gara dia nih, makanya konflik ini terjadi gitu. Atau misalkan ini bisa terjadi ini gara-gara misalkan kondisinya seperti itu atau lingkungannya tuh yang nggak mendukung aku gitu. Nah, jadi yang disalahkan adalah eksternal gitu, orang lain, kondisi lingkungan gitu, apapun yang terjadi terhadap konflik tersebut. Tapi jarang ada yang melihat ke diri sendiri. Oh, kenapa ya ini konflik bisa terjadi? Aku ngapain ya? Oh, aku belum tahu soal apa ya? Kenapa konflik ini bisa terjadi gitu? Atau misalkan kita kayak konflik karena kultur gitu, misalkan yang berbeda gitu kan, terus kita ngerasa kok kayaknya nggak kecocokan nih gitu. Kadang-kadang orang suka nyalahin kan, ya karena dia misalkan orang Sunda misalkan gitu ya, atau gara-gara dia orang Jawa misalkan gitu ya, nyalahinnya orang lain gitu, atau gara-gara dididik sama keluarganya kayak gitu. Nah, padahal kita nggak lihat ke diri sendiri. Oh, mungkin kita yang tidak mengenal diri. Mungkin dianya baik-baik aja, cuman kitanya yang baper gitu, kitanya yang terlalu masukin ke hati, atau kitanya memang tidak mengenal diri sendiri. Makanya stepnya diulangi dari awal gitu, yaitu kita mengenal diri dulu. Oh, kalau saya punya tipe komunikasi seperti ini. Oh, saya yang orangnya ngegas nih gitu. Oh, berarti kalau saya ngegas, saya ngobrol sama orang Sunda misalnya yang berkonflik sama saya ini nggak match gitu. Jadi saya harus tahu dulu cara dia berkomunikasi supaya gitu kan saya bisa tahu gitu cara berkomunikasi dengan orang ini seperti apa. Minimal gitu saya bisa menyampaikan ke orang ini bahwa saya ini kalau ngobrol kayak gini ya,
Jadi mohon dimaklumi dulu ya di awal ya, kalau ada yang tidak enak mohon dimaafkan dulu ya, nanti boleh disampaikan kalau ada hal yang tidak enak. Itu kan lebih enak ya sebenarnya kalau kita sudah tahu tentang diri sendiri. Nah, kalau udah tahu tentang diri sendiri, lalu kita juga harus mengenal orang yang sedang berkonflik dengan kita atau kondisi yang sedang berkonflik dengan kita ini seperti apa. Kita harus tahu dulu, kayak tadi kita cari tahu dulu sebenarnya konflik ini terjadi karena apa gitu. Alasan dasarnya apa? Oh, karena sayanya kah? Karena orangnya kah? Karena kulturnya, lingkungan, atau kepentingannya, atau tujuannya, gitu, dan lain-lainnya, gitu. Ini perlu diketahui alasannya apa. Semacam kalau misalkan ini kan nggak sama orang aja, ya. Ini kalau misalkan kita punya anak pun kita harus tahu dulu kan. Misalkan nih anak tiba-tiba bikin gaduh gitu ya, kita kan harus cari tahu dulu ya. Ini kenapa nih anak kok kayak gini gitu? Atau kalau sama pasangan, kok dia misalkan kok dia jadi marah ya, kok hal ini bisa memicu jadi perselisihan ya di antara aku sama dia misalkan, itu kan dicari tahu dulu ya alasannya apa. Nah, makanya itu perlu dicari tahu. Jadi setelah mengenal diri kita cari tahu dulu alasannya. Yang selanjutnya adalah kita mau menerima dulu bahwa memang hal ini itu bukan sepenuhnya salah orang lain gitu, ataupun sepenuhnya salah diri sendiri gitu kan. Ada orang juga yang suka nyalahin diri sendiri. Aduh, nih gara-gara aku semuanya, terus akhirnya dia jadi kayak insecure, dia jadinya nggak mau berkomunikasi sama orang gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa ini tidak sepenuhnya salah diri sendiri ataupun sepenuhnya salah orang lain gitu, atau sepenuhnya salah kondisi ini gitu. Karena ini terjadi karena emang ada interaksi. Jadi bisa aja ini ada kontribusi dari pihak manapun gitu. Jadi kita perlu sadari bahwa ini perlu diluruskan. Nah, kalau ada niat untuk diluruskan, maka lakukan segera gitu. Apa yang perlu diluruskan gitu. Solusinya apa gitu. Itu harus langsung dijalankan gitu ya. Karena kalau misalkan kita cuma mengawang-awang doang, tadi ya kayak udah tahu diri sendiri, udah tahu masalahnya apa, terus juga kita udah tahu sebenarnya harus ngapain, tapi kita nggak ada keberanian untuk meluruskan terlebih dahulu gitu ya. Itu jadinya nggak meluruskan konflik itu juga gitu. Jadi kalau udah itu ya langsung diluruskan. Oke, ini aku harus luruskan, aku harus coba mulai duluan gitu. Jadi stepnya diulangi sampai ke akhirnya bisa menyelesaikan konflik tersebut gitu sih, Mbak. Oke, berarti ya kita mulai dari awal lagi ya, dari basic tentang konfliknya. Baru mulai apa udah berkepanjangan, nah nanti ikutin step by stepnya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya nih sama kayak judulnya. Jadi memang benar ya Mbak, kalau konflik itu bisa meningkatkan produktivitas. Kalau emang benar, gimana kok bisa sih konflik yang sebenarnya kan itu kayak ancaman ya, threat ya gitu. Maksudnya itu bisa jadi hal yang negatif, tapi justru ngasih hal positif dengan meningkatkan produktivitas. Nah itu. Oke, ini kalau misalkan kita bilang emang ada ya hubungannya gitu ya konflik sama produktivitas gitu. Nah, teman-teman perlu tahu dulu ya kalau misalnya kita bahas tentang konflik itu biasanya kan tadi ya di awal gitu. Ini pasti ada hubungannya dengan diri sendiri, entah sama diri sendiri ataupun sama orang lain gitu. Antara diri dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain gitu. Jadi pasti ini itu ada hubungannya entah itu dengan perasaan gitu kan, ataupun ada menurunnya aktivitas dari yang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya hubungannya gitu, konflik dan produktivitas itu ada hubungannya pastinya. Tapi apakah hubungan ini bisa meningkatkan produktivitas atau aktivitas kita, atau bisa menurunkan aktivitas atau produktivitas kita gitu. Nah, sebenarnya kalau yang kita tahu dulu ya gitu ya, bahwa semakin tinggi tingkat konflik gitu ya, itu kan semakin menurun juga tingkat produktivitas kita. Itu yang perlu kita tahu dan kita sadari dulu. Selama ini pasti teman-teman juga menyadari kalau kita ada konflik, itu mau nggak mau gitu, secara produktivitas kita menurun. Secara aktivitas ataupun interaksi kita dengan orang lain pun menurun. Gitu. Apalagi kalau kita sekarang lagi di konflik nih, pasti ada sesuatu yang kita hindari gitu kan. Atau ada sesuatu yang pengen kita nggak lakukan lagi gitu, sehingga itu bisa jadi menurunkan produktivitas kita gitu kan, apalagi kalau ini relasinya sama kerjaan atau sama aktivitas sehari-hari gitu ya. Konflik nih ya, konflik yang paling mudah aja, konflik kita aja sama dosen pembimbing. Kalau kita udah ngerasa ini nggak sejalan, pasti pengen dihindari kan. Tapi mau nggak mau harus dihadapi gitu kan. Tapi ini menurunkan produktivitas kita, antara kita menunda-nunda gitu kan, ataupun tidak bimbingan gitu, atau cari cara lain
gitu ya, dengan menghindari hal tersebut. Itu bisa menurunkan tingkat produktivitas kita. Jadi semakin tinggi tingkat konflik yang terjadi atau yang kita rasakan gitu, maka semakin menurun juga tingkat produktivitas. Terus akibatnya itu misalkan kalau ini bisa terjadi kenapa gitu ya? Kok bisa sih itu menurunkan produktivitas? Nah, itu kan tadi ya, bisa jadi yang pertama karena komunikasinya terhambat, kerjasama yang jadinya terhalang gitu, tidak terjalin lagi, atau aktivitas yang terganggu, terus juga memunculkan saling curiga, salah paham, intrik, ada masalah di dalamnya gitu. Terus juga kita bisa, kita juga bisa nih kalau secara individu gitu ya, kita bisa merasakan cemas ketika kita berkonflik, kita cemas, stres gitu ya, takut akan semua hal yang terjadi gitu, frustasi gitu ya. Bawaannya kayak gitu ya kalau kita punya konflik. Dan stres yang berkepanjangan itu menyebabkan orang yang sedang berkonflik itu akan menarik diri dari pergaulannya, dari interaksi dengan orang lain, atau dari pekerjaannya gitu. Jadi ini tentu bisa menurunkan produktivitas. Nah, kalau misalkan aku sedang berkonflik, tapi ini juga konfliknya ternyata bisa meningkatkan produktivitas aku gitu. Gimana caranya? Atau apakah emang benar ya konflik itu sebenarnya bisa meningkatkan produktivitas kita? Nah, ini perlu dulu teman-teman tahu bahwa kalau tadi yang saya sebutkan menurunkan produktivitas itu adalah gejala-gejala yang umumnya terjadi ketika orang berkonflik gitu kan. Nah, tapi ternyata konflik itu juga bisa meningkatkan produktivitas kalau teman-teman semua itu merasa bahwa konflik ini itu ada sifat positifnya untuk menguntungkan, bisa dibilang gitu ya. Gitu. Oh, ini sebenarnya konflik ini ada keuntungannya juga. Nah, poin keuntungan itu kita bisa tahu kalau kita sudah tahu dulu apa ya gitu, apa yang bisa menjadi keuntungan atau positif ya buat aku ya. Nih kalau orang-orang bilang merenung gitu kan, atau introspeksi diri gitu ya, dengan cara merenung dan berpikir inilah sebenarnya kita bisa tahu sebenarnya di dalam hal yang terjadi itu pasti ada aja hikmahnya. Nah, hikmah ini kan bisanya keuntungan dari yang kita, kalau orang Sunda bilangnya kan aya wae untung nak gitu ya. Kalau orang Sunda bilang apapun yang terjadi biasanya ada untungnya aja gitu. Misalkan kayak anak, saya aja misalkan jangan anak deh, saya jatuh misalkan, untung aja jatuhnya di sini. Coba kalau di sana, nah pasti ada untungnya aja. Nah, itu berarti kan kita sudah berpikir terlebih dahulu ya, bahwa merasa bahwa ini ada keuntungannya. Nah, konflik tersebut juga bisa jadi sesuatu yang menguntungkan atau sesuatu yang positif gitu ya. Dan salah satunya mempengaruhi produktivitas kita, jadinya meningkatkan produktivitas kita gitu. Tergantung, nah syaratnya adalah tergantung bagaimana kita mengelolanya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengelola konflik tersebut, kita tidak bisa mengendalikan diri kita gitu, itu tidak bisa menjadi hal yang jadi positif gitu. Hal itu tidak bisa meningkatkan produktivitas. Tapi kalau kita sudah tahu bagaimana mengelolanya gitu ya, itu bisa jadi hal yang positif. Nah, misalkan kenapa sih bisa jadi yang positif? Karena yang pertama, kita menjadi lebih dinamis gitu. Kita bisa tahu kondisi ini tuh akan terus berubah gitu kan. Kondisi ini tuh harus berubah dan kita tuh harus bergerak secara aktif gitu ya. Atau kita harus bertumbuh gitu. Karena adanya konflik tersebut gitu. Karena kan kita nggak bisa stuck aja ya, nggak bisa kita diem di tempat gitu. Kalau kita sudah menyadari ini ada konflik nih di sini, tapi saya nggak bisa diem di sini. Saya harus bergerak, saya harus lebih aktif gitu, aktif dalam menyelesaikan, saya harus lebih aktif untuk mencapai tujuan saya, ataupun saya harus bertumbuh. Oh, saya bisa belajar dari konflik ini agar saya menjadi orang yang lebih dewasa, atau saya menjadi orang yang tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Hal-hal itu bisa terjadi kalau kita ada konflik. Coba kalau nggak ada konflik gitu kan, kita nggak akan tahu di titik mana kita harus bergerak cepat, di titik mana kita harus tahu bahwa kita salah dan kita harus memperbaiki gitu kan. Itu terjadi karena adanya konflik. Kalau hal tersebut kita sudah sadari, itu biasanya orang-orang ini akan jadi lebih aware atau lebih maju lagi ketika dia menemukan konflik yang sama, karena udah pernah dia tahu bagaimana cara menanggulanginya, dia tahu cara menghadapinya, menyelesaikannya, sehingga jadi lebih cepat pergerakannya lah ibaratnya, atau cara penyampaiannya atau berkomunikasinya. Jadi dia udah nggak ada kecemasan lagi kalau misalnya bertemu dengan orang yang sama atau kondisi yang sama. Yang selanjutnya adalah ini kita anggap ini adalah jadi pengalaman yang berharga.
Jadi kalau kita nggak ketemu sama konflik ini gitu ya, kita harus berpikiran positif dulu nih ya. Kalau misalkan kita nggak ketemu sama konflik ini gitu ya, kita tidak akan bertemu dengan kondisi seperti ini. Ini jadi pengalaman yang berharga. Saya bisa sampaikan ke orang lain, saya juga bisa memperbaikinya, atau saya bisa menyampaikan kepada orang yang berkonflik ini gitu ya, bahwa konflik ini terjadi karena ada situasi yang memang disebabkan oleh kita berdua yang nggak match gitu, sehingga dia juga bisa memperbaiki diri atau kita yang memperbaiki diri gitu. Jadi ini pengalaman yang berharga karena tadi ya, pengalaman ini tuh bisa jadi kita lebih cepat bergerak gitu, atau bisa jadi lebih maju ke depan gitu, secara pemikiran ataupun secara pertumbuhan ataupun secara aktivitas gitu, produktivitas gitu. Jadi semakin lebih meningkat gitu. Nah, yang selanjutnya kita jadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika kita ada konflik ini gitu. Jadi kita lebih berhati-hati ini bukan jadinya jadi tidak berinteraksi atau jadi takut gitu ya untuk menghadapi, tapi lebih berhati-hati itu artinya kita jadi punya pemikiran yang matang ketika kita berhadapan dengan konflik yang sama, atau kalau kita punya orang yang kita berhadapan dengan orang lain, kita jadi punya pemikiran untuk oh saya kayaknya harus mikirin dulu nih gitu, jangan tergesa-gesa, atau saya perlu tahu dulu nih orang ini biar nggak jadi konflik harus apa gitu kan. Jadi kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Itu juga dapat meningkatkan produktivitas gitu. Karena kan kalau misalkan kita berhati-hati, tentu ada keputusan-keputusan yang sebenarnya bisa lebih cepat atau lebih bisa meningkatkan produktivitas, atau ada sesuatu kesepakatan atau dealing dalam sesuatu itu jadi lebih kondusif mungkin keadaannya gitu, sehingga jadi lebih produktif gitu. Nah, selanjutnya adalah ini bisa menjadikan pribadi kita sebenarnya yang lebih kreatif gitu ya. Saya tuh sering banget bertemu dengan orang-orang yang pintar banget ngeles ya. Ngeles Pinter dalam arti ngeles. iya, ngeles tahu nggak ya? Iya, Ngeles ngeles itu ya. ya berkilah Cari-cari gitu ya. alasan, iya berkilah. Nah, gitu. Jadi saya sering banget ketemu sama orang yang sering ngeles ini gitu ya. Dan ini tuh ternyata menurut saya ini pribadi orang yang kreatif gitu. Entah pengalaman dia bertemu dengan orang lain sudah banyak, atau berinteraksi sama orang lain sudah banyak, atau dia sudah menghadapi beberapa kondisi yang memang di luar harapan gitu ya, di luar ekspektasi gitu ya, sehingga pinter banget dia bisa ngeles gitu. Kalau ada suatu kondisi, dia bisa mengembalikan kondisi tersebut menjadi hal yang balik lagi ke semula gitu ya. Nah, ini dalam arti ngelesnya bukan ngeles yang negatif ya. Ngelesnya tuh ngeles yang positif. Balik lagi ngeles yang positif. Jadi hal yang ngelesnya ini adalah dia bisa mengembalikan keadaan jadi hal yang semula gitu. Ini biasanya orang-orang yang ngeles ini kreatif karena dia bisa memikirkan dengan cepat kan. Tek gitu, apa yang saya lakukan gitu kan, atau apa yang saya katakan nih gitu kan. Kalau kita yang nggak biasa itu kan biasa mikir dulu, atau Iya, akhirnya benar-benar. kaku banget Iya. gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang sudah terbiasa ini, dia kreatif. Nah, saya bisa bilang nih orang yang ngeles kreatif gitu, karena dia bisa cepat gitu dalam tahu kondisi apa yang harus dia lakukan, atau kondisi apa nih saya harus bicara apa langsung gitu ya. Nah, sehingga nih orang yang tadi berkonflik ini gitu ya, orang yang sedang berkonflik atau kita yang sedang berkonflik ini sebenarnya itu sedang mengasah diri kita menjadi orang yang lebih kreatif gitu. Karena ketika kita punya banyak kondisi yang terjadi gitu ya, kita mengalami banyak kondisi yang terjadi, otomatis mengasah diri kita menjadi orang yang kreatif, lebih kritis atau lebih inovatif gitu kan. Karena ya tadi itu kita sudah berada di beberapa kondisi yang kita hadapi gitu, dan kita mau bertumbuh di konflik tersebut gitu kan, dan itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, yang terakhir juga sebenarnya menumbuhkan sikap toleransi gitu. Jadi ini yang perlu justru dicatat ya, kalau dari kita ini banyak orang yang mungkin setelah berkonflik ini karena kita sibuk menyalahkan orang lain, atau kita merasa diri sendiri paling benar gitu ya. Nah, ini perlu direm ya teman-teman, karena ternyata dari konflik ini sebenarnya kita bisa juga menumbuhkan sikap toleransi gitu. Oh, ya saya harus lebih menyadari bahwa kita berbeda. Misalkan, oh saya harus lebih menyadari bahwa komunikasi tidak bisa berjalan kalau misalkan saya terlalu ngotot dengan cara yang sama misalkan. Itu kan adanya toleransi gitu ya, memaafkan juga. Nah, itu. Nah, makanya hal-hal tadi itu bisa sebenarnya menjadi pemicu meningkatnya produktivitas kita. Gitu, Mbak Putih. Oke, Mbak. Wah, itu juga penjelasannya berharga banget. Jadi memang
kalau umumnya orang berkonflik produktivitasnya menurun ya, karena ya gitu bad mood lah, apalah, males lah, dan lain sebagainya. Tapi harusnya kita bisa bikin konflik ini jadi pemicu biar produktivitas itu naik gitu. Jadi apa ya? Jadi di sini kayak kita diingatkan ya sama Mbak Lulu bahwa pentingnya mengubah paradigma gitu. Jadi kita jangan ngelihat dari sisi negatifnya aja, tapi kita juga apa ngambil hikmah gitu tadi ya. Kalau sebenarnya kalau nggak berkonflik kita nggak bisa nih tahu kalau kemampuan kita tuh segini gitu ya Mbak ya. Jadi kayak ada orang juga kan yang mungkin menghindari konflik terus tapi akhirnya dia ya udah zona nyaman, zona aman aja, tapi dia nggak ngerti sebenarnya potensi dia itu sebenarnya bisa loh karena konflik itu. Nah, kalau kita berkonflik baru kita tahu nih, kita paham potensi kita sejauh mana dan produktivitas kita bisa meningkat gitu sejauh seperti apa gitu. Nah, kalau gitu Mbak, pertanyaan selanjutnya nih sebelum ke pertanyaan terakhir, Mbak Lulu ada tips nggak nih buat orang-orang yang mungkin sedang berkonflik sekarang ya, terutama mungkin konflik dalam berkaitan dengan produktivitas ya, seperti konflik dalam organisasi atau sama teman kelompok kuliahnya atau di mana di kantor gitu ya atau dimanapun yang sebenarnya itu membutuhkan kerjasama yang baik, tapi tentu ada gesekan-gesekan gitu yang menyebabkan konflik gitu. Jadi gimana sih Mbak tipsnya atau pesan-pesan Mbak Lulu nih untuk orang-orang yang sedang berkonflik gitu, tapi pingin harusnya nih bisa mengejar produktivitas itu bukan malah menurunkan. Oke, buat sahabat Puri semua gitu dan juga Mbak Putih semua, terima kasih. Ini jadi kalau misalkan kita memang sedang berkonflik atau kita ingin menghindari konflik gitu ya, dan atau memang ini sangat apa ya kalau kita bilang tuh kan konflik ini bisa membuat diri semakin tidak percaya diri ya karena konflik ini kan kalau misalkan terus terjadi gitu ya ada orang, nah tadi ada orang yang kalau memang sudah dia menyadari tentang konflik ini bisa menjadi meningkatkan produktivitas, mungkin dia bisa meminimalisir rasa ketidakpercayaan diri gitu ya. Jadi dia bisa menyelesaikan hal tersebut. Nah, tapi buat teman-teman yang masih dalam keadaan konflik dengan orang lain ataupun dari tempatnya di suatu kondisi dalam keadaan apapun, yang pertama tadi kenali diri. Jadi saya selalu bilang di setiap tema apapun gitu bahwa mengenal diri itu sangat penting teman-teman. Apapun masalahnya, apapun ke situasi dan kondisi yang terjadi gitu, bahwa mengenal diri itu penting gitu ya. Karena kalau kita tidak mengenal diri gitu, kita tidak akan tahu sebenarnya kita ada di situasi apa gitu. Apakah dan kita tidak pernah tahu, tidak pernah kenal gitu sebenarnya kita ini cocok dengan hal yang seperti apa gitu atau kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara apa. Nah, karena mengenal diri itu sebenarnya adalah dasar buat teman-teman semua bisa menjalani hidup gitu kan. Yang pertama mengenali diri sendiri, yang kedua adalah pahami bahwa teman-teman semua ini punya bakat ataupun punya kekuatan yang bisa dimanfaatkan gitu. Dan apa hubungannya dengan konflik dan produktivitas? Ketika kita tahu bakat kita tahu kemampuan dan kekuatan kita bisa memanfaatkannya untuk menyelesaikan konflik kita ataupun untuk meningkatkan produktivitas kita gitu. Dan ini membuat relasi kita dengan orang lain gitu ataupun interaksi kita dengan orang lain itu menjadi lebih baik gitu ketika kita tahu tentang dan ini bisa membentuk jati diri kita jadi lebih kuat gitu. Karena orang yang biasanya tidak mengenal diri, tidak tahu bakatnya, tidak tahu cara memanfaatkan bakatnya gitu ya. Itu biasanya jati dirinya kan menurun gitu ya, dia tidak mengenal dirinya, jadi dia tidak kenal siapa dirinya. Nah, itu biasanya justru membuat orang jadi tidak produktif. Jadi ketika ada konflik dikit, dia nggak tahu cara menyelesaikannya, dia ada konflik, dia lebih senang menarik diri gitu. Padahal sebenarnya jati diri yang kuat ini yang perlu kita tahu ada di diri kita gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kontrol suasana hati kita atau kita kontrol emosi kita. Karena sebenarnya itu menjadi poin banget ya kalau kita sudah bisa melatih untuk bisa memanage emosi atau memanage hati kita sendiri gitu ya. Karena kan kalau orang yang terbiasa dengan emosional yang negatif keluar itu biasanya penuh dengan penyesalan gitu. Nah, makanya coba kontrol supaya kita bisa berinteraksi atau menyelesaikan konflik itu dengan sangat baik gitu, bukan karena emosional tadi.
Biasanya hal-hal yang positif itu datang ketika kita bisa mengontrol emosi dengan sangat baik. Yang keluar itu adalah emosi yang positif gitu. Yang selanjutnya adalah untuk kita semua mungkin yang sedang merasa kayaknya nggak mungkin ya untuk menyelesaikan konflik ini, udah sangat dalam ataupun udah sangat sulit sekali. Coba pikirkan bahwa hal yang terjadi yang tidak mungkin saat ini itu mungkin bisa terjadi di masa depan, atau ini bisa kita ketemu lagi di masa yang akan datang gitu. Coba pikirkan hal itu, mindset kan bahwa kalau kita terus bilang ini nggak mungkin di saat ini, itu kita akan ketemu lagi. Tapi kalau kita coba di sini nggak mungkin, tapi bisa sih kita selesaikan nih di misalkan di hal yang akan datang, atau misalkan di masa yang akan datang saya bisa menyelesaikannya. Mungkin saat ini belum, tapi di masa yang akan datang itu bisa gitu. Nah, itu coba mindset-nya diubah dulu dari yang nggak bisa sama sekali, tapi bisa di masa yang akan datang. Jadi kita akan mencari, kita akan butuh waktu mencari cara untuk menyelesaikannya gitu kan. Kalau kita tahu di masa yang akan datang, kita bisa nih nyelesain gitu. Atau kita akan ketemu lagi, otomatis kita harus bisa nyelesain dulu nih gitu. Gitu kan. Itu kita akan punya waktu untuk bisa memikirkan hal itu di saat kita tidak sanggup hari ini, tapi kita akan bilang bahwa oh nanti ini aku akan sanggup. Caranya, nah kan dicari caranya gitu. Nah, selanjutnya adalah bedakan antara kita antara hal yang bisa dikontrol sama diri sendiri sama hal yang tidak bisa dikontrol sama diri sendiri. Jadi ada hal di dalam yang bisa kita kontrol dan di luar yang tidak bisa kita kontrol. Itu yang perlu kita ketahui, karena biasanya orang-orang yang berkonflik itu sibuk gitu ya untuk menyelesaikan konflik di luar yang bisa dia kendalikan. Gitu kan. Padahal sebenarnya yang bisa dia kendalikan adalah hal yang di dalam gitu, yang dekat dengan diri sendiri gitu. Bukan yang di luar, tapi yang di dalam gitu. Nah, makanya betul. Jadi kalau bisa teman-teman semua coba berlatih untuk menghindari hal-hal yang memang di luar kontrol kita, untuk terus bergulat dengan hal yang di luar kontrol kita. Coba kita pahami dulu apa yang bisa kita kontrol dari diri sendiri. Gitu mungkin dari aku ya, buat teman-teman atau sahabat-sahabat Puri semua gitu ya. Jika misalkan masih berada dalam konflik, semoga ini bisa selesai dengan cepat dan mudah-mudahan tips-tips tadi bisa diikuti sama teman-teman semua. Amin, insya Allah bisa Mbak ya. Jadi karena tadi bagus banget tipsnya. Jadi teman-teman, ya itu ya, kalau tadi juga yang aku highlight adalah kenali diri sendiri gitu ya. Karena itu bekal hidup gitu. Jadi gak cuma untuk soal konflik, tapi bekal hidup gitu. Jadi hidup tuh kan panjang. Jadi kalau kita kenal diri sendiri, insya Allah semuanya akan lebih lancar gitu ke depannya kalau kita tahu apa yang kita mau gitu ya Mbak, atau kita paham sama diri kita gitu. Oke, makasih banyak Mbak Lulu udah hadir dan berkenan sharing-sharing di podcast kita nih dengan judul Memang Konflik Bisa Ya Meningkatkan Produktivitas. Jawabannya apa? Tadi udah ada jawabannya ya sahabat Puri. Jadi jangan lupa disimak. Podcast ini bisa disimak di IG ya, Instagram @puandara_dan_suri dan juga YouTube ya. Jadi nanti akan kita upload di YouTube. Jadi kalian bisa nyimak, bisa nonton lagi berulang-ulang, misalnya berkonflik atau misalnya buntu nih, gimana nih biar bisa keluar nih dari masalah atau konflik yang berkepanjangan, kalian bisa nonton lagi karena sharingnya insya Allah sangat bermanfaat sekali gitu ya. Oke Mbak Lulu, sebelum saya tutup nih, mungkin Mbak ada closing statement nggak atau apa ya, atau kata-kata mutiara atau apapun lah yang ingin Mbak tekankan gitu untuk para pendengar kita, para penonton dan juga terutama sahabat-sahabat Puri gitu, terutama sahabat-sahabat perempuan nih, biar mereka tuh sadarlah bahwa sebenarnya kita tuh bisa loh menjalani, kita bisa memberdayakan diri untuk misalnya menghindari konflik gitu. Oke, buat ini buat tadi sebenarnya kata-kata mutiara semuanya ya. Semuanya ya. Oke. Tapi Jadi di buat note teman-teman, semuanya ya. jadi semuanya ya ini dibalik lagi nanti ya ulang materinya. Jadi sebenarnya buat teman-teman atau sahabat Puri semua gitu ya, ini kita tuh berdaya karena kita kuat gitu. Kita berdaya karena kita tahu dan mengenal diri kita, bagaimana caranya kita menjalani hidup kita sendiri gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang merasa bahwa konflik ini membuat tidak berdaya ataupun tidak bisa menjalani hidup teman-teman, artinya teman-teman belum mengenal diri dan belum kuat untuk bisa memanfaatkan potensi dan bakat teman-teman semua. Jadi
balik lagi buat teman-teman semua yang memang sedang berada di konflik atau ingin berdaya gitu dalam menyelesaikan konflik ini, terhindar dari konflik ini, mari berdayakan diri sendiri dengan mengenal diri sendiri dulu gitu. Karena memang salah satu kuncinya gitu tadi kalau kata Mbak Putih adalah kalau kita mengenal diri sendiri ada kunci dari kehidupan gitu kan, karena setiap kehidupan ini kan nggak selalu konflik yang kita hadapi kan. Hal yang bahagia pun kita harus mengenal diri sendiri kan, bagaimana kita bisa bahagia. Mungkin itu kalau dari aku Mbak Putih, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat diri aku sendiri dan buat teman-teman di sahabat-sahabat Puri semua gitu. Oke, makasih banyak Mbak Lulu sharingnya. Ya, makasih banyak juga Mbak Putih dan Iya. teman-teman semuanya. Makasih banyak, kita belajar banyak ya sahabat Puri dari podcast kali ini. Dan jangan lupa, ya udah kita close aja. Terima kasih banyak dan juga jangan lupa saksikan podcast kita yang lain dan juga IG live kita yang lain yang tentunya insya Allah akan sangat bermanfaat sekali untuk khususnya para sahabat-sahabat Puri, sahabat-sahabat perempuan gitu ya. Jadi biar kita lebih berdaya lagi dan juga lebih baik lagi ke depannya dalam menghadapi apapun di depan kita. Oke, makasih banyak Mbak Lulu. Makasih banyak juga Mbak Putih dan teman-teman. Saya Dadah. undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.